Ibrani 13 ayat 11 kita mulai. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Amin. Haleluya. Kita mengikuti jejak daripada Sang Tuhan kita Yesus Kristus, korban penghapus dosa itu. Dan kita harus menanggung kehinaannya. Karena dia seorang yang dibenci oleh dunia ini. Amin. Maka kita pun juga pasti dibenci oleh dunia ini. Amin. Jangan mengharapkan Anda akan disenangi oleh siapapun. Karena setan yang menguasai dunia ini. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Amin. Kita mencari kota yang akan datang itu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Inilah yang keluar dari bibir mulut para imam. Amin. Yaitulah ucapan bibir memuji-muji Tuhan dan mengagungkan Dia. Amin. Nah, kita memiliki imam besar yang sejati. Imam besar bukan menurut peraturan imamat Harun, tapi lah imam besar menurut peraturan Melkisedek, Raja Teofani, yaitulah Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Dan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab Ibrani 13 ini merujuk kembali kepada apa yang dituliskan di Imamat 16, hari pendamaian nasional bagi Israel di Perjanjian Lama. Sekali dalam setahun, amin, sekali dalam setahun maka Israel beroleh pendamaiannya. Semua dosa diampuni di masa tersebut, amin. Dan imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali dalam setahun. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tetapi di sini kita memiliki imam besar yang lebih tinggi daripada keimamatan Harun. Amin. Di mana para imam besar di masa lampau adalah imam besar yang menjalankan tugas, kemudian selesai dan mati dan digantikan oleh seorang yang lain dari suku Lewi. Dan demikian seterusnya sampai dengan imam besar yang berikutnya dan seterusnya. Tapi di sini kita memiliki imam besar yang tidak akan ada penggantinya. Amin. Tidak akan ada pensiunnya. Karena tidak ada kesudahannya. Sebab tidak ada kematian bagi imam besar yang ini. Haleluya. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita. Dan sebagaimana dulu imam besar di masa pendamaian nasional di Imamat 16, maka korban penghapus dosa itu, lihat, korban penghapus dosa. Amin. Kusta adalah simbol dosa. Amin. Bukan sekedar korban bakaran, tapi lah korban penghapus dosa. Haleluya. Harus dibakar di luar perkemahan. Kita baca itu di Imamat 16 ayat 27. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa. Lihat, keduanya lah jantan. Baik lembu, baik kambing. Menggambarkan akan Tuhan kita Yesus Kristus, sang jantan. Dan itulah korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. Harus dibawa keluar dari perkemahan. Amin. Dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Terpuji nama Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus diremukkan. Amin. Diremukkan di kayu salib. Suatu penghukuman yang sangat hina di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dan Yesus harus menanggung semuanya. Dan dia disalibkan di luar Yerusalem, di luar perkemahan sana. Amin. Karena dia harus melakukan tepat seperti yang diucapkan dan dituliskan di Imamat 16 dulunya. Karena Yesus Kristus harus menggenapkan seluruh hukum Taurat. Taurat tidak dibatalkan, tapi untuk digenapkan. Amin. Haleluya. Dan melalui pelayanan Tuhan Yesus, hukum Taurat diperbesar. Amin. Diperbesar. Haleluya. Jangan berzina, kata hukum Taurat. Tapi Yesus katakan, jika kamu memandang perempuan dan kamu menginginkan dalam hatimu, kamu sudah berzina.
Amin. Diperbesar. Haleluya. Amin. Dan kita melihat bagaimana dia disalibkan di luar perkemahan. Seperti dulunya lembu dan kambing jantan tersebut sebagai korban penghapus dosa. Amin. Renungkan hal itu. Jadi Yesus harus menanggung kehinaan dan Yesus harus dihina dan disalibkan, dibunuh di luar perkemahan. Haleluya. Di luar dari kelompok, dari grup yang besar yang sedang berkuasa di masa tersebut. Amin. Karena Yesus tidak terkait dengan semua kelompok dan grup yang ada di masa itu, Farisi dan Saduki, karena mereka memiliki konsepnya sendiri. Lihat, mereka memiliki konsepnya sendiri tentang bagaimana Mesias datang, seperti apa Mesias datang, dan bagaimana Mesias akan datang, dan kepada siapa terlebih dahulu Mesias akan datang. Itulah konsep yang mereka miliki. Amin. Itulah konsep pemahaman yang mereka miliki. Tapi itulah salah semuanya. Karena Yesus datang untuk menggenapkan keseluruhan hukum Taurat. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Dialah korban penghapus dosa yang sesungguhnya. Karena binatang tidak bisa menghapus dosa. Lihat di sini, lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa. Bisakah binatang menghapus dosa? Oh, sehingga Anda bisa melihat bahwa semuanya lah untuk merefleksikan Dia yang akan datang kemudian. Seorang, haleluya, seorang dan hanya Dia saja, seorang yang tidak berdosa, yang tubuhnya pun tidak mengandung dosa. Itulah sebabnya Dia dilahirkan dari perawan Maria. Amin. Tidak oleh hasil keinginan laki-laki dan perempuan, bukan hasil persetubuhan. Amin. Sehingga tubuh Yesus adalah tubuh yang tidak berdosa. Amin. Semua manusia yang telah jatuh dari mulai Taman Eden, semua tubuh sudah berdosa. Amin. Sehingga tubuh yang berdosa tidak akan bisa menjadi korban penghapus dosa. Amin. Harus dibutuhkan tubuh yang tidak berdosa untuk korban penghapus dosa. Dan bukan binatang tubuh itu yang bisa menghapus dosa. Amin. Bukan organisasi yang bisa menghapus dosa. Amin. Bukan denominasi yang bisa menghapus dosa. Dan tidak ada gereja manapun yang bisa menghapus dosa. Wah, kenapa gereja tidak bisa menghapus dosa? Karena gereja sudah jatuh. Amin. Gereja adalah perempuan, gereja adalah betina, perempuan yang jatuh. Haleluya. Tetapi Kristus adalah jantan, Dialah laki-lakinya, dan dia tidak bisa jatuh dalam dosa karena tidak ada dosa pada dirinya. Amin. Karena dia taat kepada perkataan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sehingga binatang tidak bisa menghapus dosa. Tapi dikatakan di sini penghapus dosa. Haleluya. Untuk memperlihatkan bahwa suatu hari kelak akan tampil seorang yang bisa menghapus dosa. Jadi perjanjian lama di bawah hukum Taurat, di bawah penyembelihan binatang, mereka hanya beroleh dosa ditutup. Itulah sebabnya mereka harus datang untuk didamaikan di hari pendamaian pada tanggal 10 pada bulan 7 setiap tahun sekali. Amin. Setiap tahun sekali. Tetapi imam besar yang ini, haleluya, mengadakan pendamaian sekali dan untuk selamanya. Oh, mulialah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan dia datang untuk menghapus dosa. Dialah korban penghapus dosa itu. Dan harus dibakar, disembelih. Itu sebabnya dia disalibkan di luar kelompok-kelompok besar di masa tersebut. Di luar daripada Farisi dan Saduki. Terpujilah nama Tuhan.